Bab 170, Akar Lama. Diunggah oleh Baca Suara. Kabut magenta dan oranye menyebar ke seluruh cakrawala, memberi kehidupan ke laut yang tenang di kejauhan. Sylvie dan aku jatuh dekat tepi Grand Mountains. Sosok-sosok Mika dan Alfred yang gelap membuat bayangan di atas kami ketika mereka melayang turun di atas kami, bersiap-siap untuk menangkapku tepat setelah Sylvie berubah menjadi sosok seperti rubah. Kami masih beberapa mil jauhnya dari pantai utara tetapi kami tidak mampu terbang lebih dekat. Dengan asumsi yang terburuk, Sabit mungkin bisa merasakan fluktuasi mana yang besar bahkan dari jarak ini. Sylvie menempel padaku segera setelah dia menyusut. Pada saat yang sama, aku mengulurkan tangan, meraih tangan Mika yang terulur. Di sana kami perlahan turun, cukup dekat ke pegunungan yang luas untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Walaupun saya dapat dengan mudah mendarat, bahkan dari ketinggian ini, melakukan hal itu berarti bahwa saya kemungkinan akan meratakan pohon-pohon di dekatnya dan mungkin bahkan menenggelamkan tanah dari kekuatan semata yang harus saya gunakan untuk menghentikan diri saya sendiri. Meskipun saya enggan mengakui, jauh lebih sederhana mengandalkan tombak untuk hanya membawa saya turun. Itu bekas luka yang sangat buruk di tanganmu. Mika berkomentar, suaranya nyaris tak terdengar dari angin. Itu luka lama. Aku tersenyum. Saya telah memastikan untuk menyembunyikan bekas luka di tenggorokan saya dengan perban penyembunyian, tetapi bekas luka di tangan kiri saya menjadi masalah kecil bagi orang-orang yang tidak mengenal saya dengan baik. Tombak kecil itu mengangguk, kekuatan cengkeramannya di lenganku semakin kencang meskipun jari-jarinya terlihat lembut. Kami mendarat di dasar Grand Mountains, di atas padang rumput kering dan batu-batu besar di mana angin dingin bersiul di sekitar kami. Dari mana saja sejak saat ini harus dijaga agar tetap minimum, kata Alfred sambil mengamati sekeliling kita untuk siapa saja yang ada di dekatnya. Saya mengangguk setuju. Saya bisa menggunakan mana tanpa terdeteksi melalui Mirage Walk, tapi itu informasi yang lebih baik disimpan untuk diri saya sendiri. Saya menganggap Anda memiliki rencana untuk menemukan pengikut dan sabit yang dimaksud. Tombak kasar itu berkata. Agak, saya mengeluarkan topeng putih yang saya simpan sejak pertama kali menjadi seorang petualang dan mantel hitam yang terbuat dari bulu rubah mimpi buruk. Ini adalah pakaian yang saya kenakan bersama dengan topeng karena memiliki kemampuan halus untuk membuang fokus seseorang dari pemakainya. Mengenakannya di pakaian saya juga mengambil jubah tebal dari cincin dimensi saya dan menyampirkannya di bahu saya. Kita harus menuju jalan utama jadi ambil jubahmu dan pasang kerudung. Alfred mengamati mantel hitamku dengan tatapan ingin tahu. Efek yang menarik. Apakah Anda pernah menjadi pembunuh atau pencuri? Petik 2. Tidak, aku terkekeh, menatap pakaianku. Aku hanya tidak ingin menonjol. Dengan anggukan tak acuh, dia dan Mika mengikuti permintaanku, masing-masing mengeluarkan jubah mewah dari bulu binatang mana yang kaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berjalan ke Mika saat aku mengambil jubah cadangan dari cincinku. Menjatuhkannya ke tanah, aku menginjaknya, menodai jubah coklat dengan tanah dan rumput sebelum menyerahkannya ke tombak kecil. Pakai ini sebagai gantinya. Kamu baru saja menjatuhkannya dan menginjaknya. Mika berseru, terperangah. Aku tahu, jawab ketika aku menjatuhkan jubahku sendiri dan menginjaknya, menggosok tumitku untuk benar-benar melapisinya dengan kotoran dan debu. Kita berdua akan menjadi budak Alfred. Mengapa Mika tidak bisa menjadi tuan? Dia mendengus, memegang jubah kadanganku hanya dengan 2 jari. Karena kamu terlihat seperti siswa sekolah menengah, jawabku terus terang dengan senyum polos. Alfred tertawa kecil saat dia menggenggam jubah bulunya. Memelotkan belati pada kelompoknya, dia dengan enggan meletakkan jubahnya kembali ke cincinnya dan memakai yang kotor yang telah kuberikan padanya. Maaf, ini untuk tindakan keamanan, kataku. Membungkuk, saya mencelupkan jari saya di sebidang tanah berlumpur. Tidak, tolong, Mika memohon, melindungi wajahnya dengan tudung jubahnya. Kami adalah budak yang telah melakukan perjalanan jarak jauh. Itu wajar untuk menjadi kotor, dan itu akan menjadi cara yang baik untuk mendapatkannya tanpa diketahui. Tanpa menunggu persetujuannya, saya membuka tudungnya dan mengolesi kotoran lembab di wajahnya sebelum melakukan hal yang sama pada diri saya sendiri. Aku menundukkan kepala ke bawah dan mengacak-acak rambutku yang panjang sampai menjadi acak-acakan dan menutupi sebagian besar wajahku. Setelah mengenakan kerudung saya menyerahkan topeng yang saya pegang untuk Alfred. Kenakan ini bersama jubahmu dan jika ada yang bertanya, itu untuk menyembunyikan bekas luka mengerikan yang kau terima bertahun-tahun yang lalu. Alfred mengangguk, menerima topeng itu. Ketika dia menyelipkannya di atas wajahnya dan menopang tudungnya, aku tidak bisa tidak diingatkan akan waktuku sebagai seorang petualang dengan kedok not. Garis biru yang mengalir ke lubang mata kanan topeng telah memudar selama bertahun-tahun, tetapi dengan ketinggian Alfred sama dengan seberapa tinggi aku ketika aku seorang petualang bersama dengan topeng dan jubah benar-benar membawa kembali kenangan. Topeng itu sangat pas, kata Alfred, suaranya terdengar lebih dalam dari efek topeng itu. Oh, ini memiliki fungsi semacam ini juga. Petik 2. Mika ingin pulang, kata kurcaci kecil itu, wajahnya yang masih muda penuh dengan lumpur kering sementara rambut pendeknya menjulur keluar dalam ikal-ikal berantakan dari bawah jubah yang kotor dan compang camping. Bagaimana samaran saya? Saya bertanya ikatan saya, berbalik menghadapnya. Itu harus dilakukan, walaupun aku khawatir apa yang akan terjadi jika seseorang melihat terlalu dekat.
Kepala kucing kecilnya mengangguk setuju. Mengapa itu terdengar lebih seperti penghinaan daripada pujian? Ini sedikit dari keduanya, suaranya yang tenang terkekeh dalam pikiranku. Sylvie melompat ke dalam jubahku karena dia perlu disembunyikan dari pandangan ketika aku menyamar sebagai budak. Kamu yakin tidak akan ada yang mencurigai kita? Suara dalam Alfred terdengar dari balik topeng. Tidak ada yang akan keluar mencari tombak, dan ada banyak petualang yang suka menggunakan topeng, jawabku, mengikuti di sebelah Mika di belakang tuan sementara kami. Selain itu, ada pepatah lama bahwa tempat terbaik untuk bersembunyi adalah di depan mata. Siapa yang akan mencurigai seorang bangsawan dan dua budaknya yang digerebek oleh bandit dalam perjalanan kami ke utara untuk menghindari pertempuran? Petik 2. Meskipun kamu benar-benar mengatakan sesuatu, aku belum pernah mendengar ungkapan seperti itu. Mungkin itu hanya digunakan oleh manusia. Alfred bertanya. Sesuatu seperti itu, aku terkekeh, mengingat sekarang bahwa aku telah mempelajarinya dalam kehidupan sebelumnya. Kami berjalan berjam-jam diam-diam. Aku terus-menerus menggunakan meracu walk untuk menguatkan kakiku dengan mana sembari menyembunyikan fluktuasi, puas bahwa bahkan Mika dan Alfred tidak dapat melihat apapun. Saya menjalankan rencana yang saya dan Virion buat di kepala saya bersama Sylvie. Dengan asumsi bahwa Alfred dan Mika adalah pengkhianat, aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan padaku. Kasus terburuk adalah mereka membunuhku ketika mereka memiliki kesempatan, sementara skenario lain adalah mereka membawaku ke Fritra. Apapun masalahnya, kedua kurcaci itu tidak akan menyerangku dengan berani bersama Sylvie. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kami, itu akan menjadi perjuangan yang sulit dan menarik perhatian bahkan di daerah paling terpencil. Jika saya adalah mereka, saya akan membawa saya dan Sylvie ke Punggawa atau Sabit untuk segera membuang atau menangkap kami. Karena itu, satu-satunya cara nyata untuk memastikan bahwa rencana mereka adalah membawa kita ke cadangan mereka adalah dengan bertindak seolah-olah saya tidak dapat menemukan mereka. Dengan Rilmir, saya dapat menggunakan fluktuasi mana yang terlihat untuk menemukan basis Fritra. Setelah beberapa hari memimpin mereka ke arah yang salah, mereka akan menyerah dan ingin kembali. Dalam hal ini kecurigaan saya salah, atau mereka akan memberi saya saran atau petunjuk untuk membimbing saya dan Sylvie ke kematian kami. Iklan. Rencanamu bertumpu pada banyak asumsi, ucap ikatanku, terseok-seok di dalam saku jubahku. Bagaimana jika mereka dengan paksa membawamu ke Fritras? Saya sangat ragu mereka ingin mengungkapkan posisi mereka. Anda tidak bisa menjadi lebih baik daripada memiliki salah satu anggota dewan sebagai mata-mata. Itulah mengapa aman bagi saya untuk berasumsi bahwa mereka akan berusaha menghindari kecurigaan sampai mereka yakin mereka dapat menyingkirkan kita tanpa menarik perhatian. Jadi kita akan melarikan diri jika sepertinya mereka mencoba membawa kita ke mereka. Sylvie bertanya, nadanya ragu. Jika kita bisa kembali setelah menemukan lokasi pangkalan Fritra tanpa melawan Alfred dan Mika, itu akan menjadi skenario kasus terbaik. Aku menjawab, mengikuti di belakang bangsawan bertopeng yang menyamar sebagai tuanku. Tapi untuk berjaga-jaga, Virion mengirim tombak lain ke belakang kami. Sylvie tidak menjawab, tetapi gelombang kejutan membanjiri pikiranku. Anda tidak bisa merasakannya sama sekali, bukan? Tidak, aku tidak bisa, akunya. Apakah itu tombak elf? Mehaem. Terlepas dari sikapnya, dia diberi nama kode, Pantasem, karena kemampuannya untuk menipu dan bersembunyi dari lawan. Seorang pembunuh, catat Sylvie. Kami berdua bercakap-cakap secara mental, memperpendek perjalanan waktu ketika kami berjalan melintasi dataran yang kasar. Sepanjang jalan, saya mengaktifkan Rilmir secara bertahap, mencoba menangkap fluktuasi manapun di sekitar kami. Aku harus berhati-hati untuk tidak membiarkan kedua tombak itu melihat mataku, tetapi tudung dan poni panjangku mampu menyembunyikan fakta bahwa murid-muridku berubah dari biru menjadi warna ungu muda. Ketika kami melanjutkan perjalanan kami ke barat laut, pohon-pohon menjadi lebih berlimpah ketika dataran perlahan-lahan berubah menjadi hutan berhektar-hektar. Dengan rotasi mana, keterampilan yang saya pelajari dari Sylvia, terus-menerus mengisi persediaan mana saya sementara saya menggunakan meracu walk untuk menyembunyikan fluktuasi mana di sekitar saya yang disebabkan oleh penggunaan sihir, waktu yang saya habiskan berjalan telah menjadi semacam pelatihan. Kami berhasil, desah Mika saat kami akhirnya mencapai jalan utama. Jejak tanah cukup lebar untuk mengakomodasi dua gerbong dengan ruang yang cukup di antaranya, dan sementara ada jalur roda yang digunakan, tampaknya tidak ada gerbong yang terlihat. Di mana sekarang, Nak? Suara Alfred yang dalam berdering. Kami mengikuti jalan ke kota terdekat, jawab saya. Lebih banyak berjalan. Mika mengerang protes. Kota terdekat tidak terlalu jauh, aku menghibur. Mika dan aku menundukkan kepala ketika kami mengikuti di belakang Alfred di sisi jalan. Tiba-tiba, saya mengambil dentingan samar dari kuku dan roda kayu. Kedua tombak itu meninggi kurang dari sedetik kemudian, mengambil suaranya juga. Kami bertiga berhenti dan menunggu kereta muncul di hadapan kami. Ditarik oleh dua kuda coklat, satu berbintik-bintik di dekat moncongnya. Kereta kayu itu dikendarai oleh seorang pria tua dengan pakaian hijau dan coklat bepergian dengan seorang pria muda yang tampak tidak jauh lebih tua dari saya. Ketika mereka semakin dekat, tampak jelas betapa malnutrisi kedua kuda itu. Tulang rusuk mereka jelas diucapkan sementara mantel dan surai mereka telah kehilangan segala jenis kilau yang biasanya mereka dapatkan dari nutrisi dalam makanan mereka.
Alfred melambaikan tangannya ke kereta yang mendekat. Halo yang di sana. Dengan tarikan cepat dari pemerintahan, kuda-kuda dan kereta terhenti. Kamu kalah. Pria yang lebih tua itu menggonggong, matanya memindai pakaian Alfred sementara yang lebih muda menatap Mika dan aku dengan curiga. Aku dan budakku sedang dalam perjalanan ke utara ketika kereta kami diserang oleh beberapa bandit. Alfred menjelaskan, suaranya stabil sementara dia secara dramatis menceritakan sebuah kisah celaka. Mereka memotong kudaku dan mencoba merampok kami. Untungnya budak-budak saya bisa melawan para bandit. Petik 2. Dua muncekin ini. Mata pria yang lebih tua itu menyipit. Alfred menggelengkan kepalanya. Tidak, budak yang berbeda, tetapi sayangnya mereka tidak bertahan lebih lama dari infeksi luka. Petik 2. Dan topengnya? Tanya si pengemudi dengan alis terangkat. Dia dan pria yang lebih muda itu mencengkeram gagang belati terselubung mereka di pinggang mereka. Dengan tangan mereka yang canggung, sepertinya senjata mereka lebih untuk intimidasi. Ayahku bersikeras aku menyembunyikan identitasku di masa-masa berbahaya ini, jawab Alfred dengan tawa lemah ketika dia mengangkat tangannya untuk tunduk, memperhatikan senjata-senjata itu juga. Masa-masa berbahaya memang seperti yang sudah kamu alami. Pria yang lebih tua melonggarkan cengkeramannya pada senjata. Melawan budak sulit didapat dan bahkan lebih sulit untuk dibeli sejak perang dimulai. Kasihan kehilanganmu. Petik 2. Kerugian besar, Alfred setuju. Ya, masa sulit bagi kita semua. Saya tidak yakin kudaku dapat menangani beban lebih banyak orang. Lelaki yang lebih tua itu menyapukan jari-jarinya ke janggutnya yang kasar ketika dia mengeluarkan batuk. Tentu saja, kamu akan mendapat kompensasi, jawab Alfred dengan tenang saat dia menggali jubah bulunya dan mengeluarkan 2 koin perak. Pria yang lebih muda itu mengulurkan tangan dan menyambar koin-koin perak, menguji kelenturannya dengan giginya sebelum memberikan apa-apa kepada pengemudi. Lompat, kalau begitu, pria yang lebih tua itu menunjuk ke Alfred. Tapi budakmu harus berjalan. Tentu saja, kata Alfred tanpa ragu. Aku melihat sekilas ekspresi hancur Mika sebelum dia menundukkan kepalanya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menarik tombak seperti anak kecil dan menunggu kereta untuk melanjutkan sebelum mengikuti setelah itu dengan Mika. Mika akan membunuh orang tua itu, gumam Mika, wajahnya tersembunyi di balik tudungnya. Tahan saja sebentar, kota berikutnya hanya 1 jam perjalanan. Petik 2. Kau kenal dengan pedesaan ini? Mika bertanya. Tentu saja, kataku lembut. Disitulah kampung halaman saya.